Selamat berjumpa Ibu Papa dan saudari-saudara yang terkasih. Kita memasuki minggu biasa ke-15 tahun C. Dan pada minggu ini kita dihantar pada suatu tema yang sebenarnya sangat indah. Bagian dari inti dari iman kekristenan kita. Kita lihat dunia kita sekarang, dunia yang terlibat dengan permusuhan. Perang seperti tidak pernah berhenti. Perselisihan, pertengkaran, kerusuhan, membuat korban jiwa, luka. Tiap hari kita dengarkan berita-berita menyedihkan seperti ini. Manusia seperti terpisah satu sama lain karena saling melihat sebagai musuh, sebagai lawan. Perbedaan bukan dilihat sebagai suatu kekayaan tetapi sebagai suatu ancaman. Saya berbeda dengan kamu, berbeda ras, berbeda suku, budaya, agama, kepentingan, minat, dan semua itu menjadi alasan bagi manusia untuk bertengkar, berselisih, berperang satu sama lain. Sementara bacaan-bacaan minggu ini justru mengajak kita berpikir kepada hal yang sebenarnya unsur hakiki dari hidup kita sebagai manusia. Bacaan pertama mengajak kita berpikir tentang Allah yang hadir dalam diri kita dengan perintah yang paling jelas. Perintah yang paling memberikan kekuatan, motivasi untuk kehidupan. Nah, apa perintah paling dekat itu, yang paling jelas itu? Kita ingat kisah penciptaan. Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, perintah yang pertama ialah membentuk keluarga. Menyatukan dua gender yang berbeda ini, laki-laki dan perempuan. Justru mereka menjadi lengkap kalau mereka bersatu. Membentuk keluarga, beranak cucu, berketurunan, bekerja sama dalam ikatan kasih. Jadi perbedaan itu justru diikat oleh kasih untuk menciptakan kehidupan baru, untuk menciptakan kesejahteraan dan keselamatan, untuk mengolah bumi ini menjadi tempat yang damai dan tenang, firdaus bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Dan karena itu, melihat perbedaan sebagai suatu unsur yang memperkaya, Yesus yang adalah firman Allah, yang kodrat Allah, rela mengambil kodrat manusia, menyatukan dua kodrat tersebut dalam dirinya, supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa bisa kembali ke dalam kodrat anak Allah, anak kesayangan Allah sendiri. Karena kasih Allah lah yang memungkinkan kodrat ilahi dan manusia menyatu dalam diri Yesus, kepala kita, kepala gereja. Dan karena itu dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pada kita contoh bagaimana sebenarnya hidup bersama yang sebaiknya. Hidup saling mengasihi, perintah utama dalam seluruh kitab suci. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan sesama itu bukan ditentukan oleh kesamaan suku, kesamaan bangsa, ras, agama, kelompok. Tapi kesamaan kita karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah, datang dari Allah pencipta yang sama. Maka dia mengumpamakan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yang pada zaman Yesus, dua ras yang sering berselisih, bahkan juga sering berkelahi satu sama lain. Tetapi bagaimana ada seorang Samaria yang menjadi musuh orang Yahudi, justru mampu mengasihi orang Yahudi tersebut. Sementara sesamanya orang Yahudi maka meninggalkan dia dalam keadaan luka parah. Tetapi musuhnya ini, orang Samaria ini, datang mengobati dia, membawanya ke penginapan, meminyakinya, bahkan membayarkan uang penginapan dan uang pengobatannya. Inilah perbedaan yang menciptakan kebersamaan yang didasari oleh kasih. Jadi kasih menciptakan kehidupan baru.
Di mana ada kasih yang benar, di situ ada perdamaian. Di mana ada kasih yang benar, di situ ada kehidupan. Di mana ada kasih yang benar, di situ ada sukacita. Di mana ada kasih yang benar, di situ ada persaudaraan. Ada mutu hidup yang berkembang. Ada pengampunan. Ada sukacita dan kegembiraan. Saudari-saudara terkasih, kita semua memang berbeda satu sama lain. Berbeda gender, berbeda minat, status sosial, pekerjaan, suku, budaya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita justru berselisih, melihat orang sebagai ancaman. Perbedaan membuat kita justru menjadi saudara dan saudari, karena kita diikat oleh satu ikatan kasih, yakni Allah sendiri. Allah yang mencipta kita adalah Allah yang memberikan unsur kasih yang sama kepada semua yang lain-lainnya. Cap kita itu ada pada diri setiap orang. Dan itu yang memungkinkan kita membuat jembatan, bukan dinding, menghubungkan, bukan memisahkan. Cintailah Allah, dan kalau kita sungguh mencintai Allah yang benar, kita akan mampu mencintai sesama kita. Mencintai sebagai mereka sebagai saudara dan saudari. Dan sudah berapa kali saya katakan, kata saudara itu menunjukkan bahwa kita itu datang dari satu rahim yang sama. Esa dan udara, bahasa Sanskerta. Rahim apa? Rahim Allah. Rahim yang penuh belas kasih. Dan karena kita datang dari rahim Allah yang sama, maka kita juga mampu melihat orang lain sebagai sesama saudara kita. Mampu bekerja sama dengan mereka meskipun kita berbeda. Mampu saling menolong, melayani, saling mengasihi. Dan demikian hidup kita menjadi lebih utuh, lebih penuh. Karena saya tidak akan lengkap tanpa engkau, dan engkau tidak akan lengkap tanpa saya. Engkau dan saya menjadi satu, saudara dan saudari, hidup sebagai anak-anak Allah yang saling mengasihi Allah dan sesama. Tuhan memberkati.